Halo, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini kita sudah tiba di acara Cinta ke yang 45. Cinta ini adalah singkatan dari cerita inspiratif, nampol, tweamers asik. Dan Brenda Imekre di sini akan berbincang-bincang bersama dengan para asmen dari Yayasan Damasuka Indonesia. Dan malam ini kita bergabung, saya akan ditemani dengan Sis Karissa. Walaupun masih muda, tetapi prestasinya luar biasa. Nah, kita yang mau ngobrol-ngobrol nanti. Halo, selamat malam Sis Karissa. Sehat-sehat sih, salam sejahtera. Sehat sih. Ini masih ada sedikit. Tadi barusan agak lagging. Tapi baru sekarang sudah oke. Oke, Sis Karissa ini namanya panjang sekali. Saya mesti nyatet. Anak Agung Sagung Karissa Dewi Pasha. Jadi kalau di Bali ini ada orang tuanya Sis Karissa ini termasuk ini ya Sis ya, keluarga Brahmana gitu ya Sis ya. Iya sih. Pantas namanya tuh ada anak. Sorry? Masuknya ke kesatria. Oh, masuknya di Satria. Oke. Wah, Sis Karissa ini punya sederet ini ya prestasi. Saya baru tahu Sis Karissa itu homeschool. Kemudian balerina dan ballet asisten. Wow, ini nanti kita bahas satu-satu. Terus juga Sis Karissa ini support sustainable living. Kita mau membahas satu persatu dari homeschool dulu. Apa yang menyebabkan Sis Karissa ikut jadi homeschool? Karena ini tema kita nyambung di cinta ya Sis. Karena beberapa minggu yang lalu, 2 minggu yang lalu kira-kira saya ngobrol sama Siswati. Dan temanya itu adalah homeschool. Nah kebetulan malam ini Sis sendiri yang homeschool. Sis Karissa ini homeschool sejak umur berapa? Kalau Karissa sendiri homeschool baru dari kelas 11 ini. Jadi baru tahun ini. Oh, oke. Sebelum-belumnya enggak ya? Karena apa Iya, yang menyebabkan Sis memilih homeschool? milih homeschool juga karena sekarang kan situasinya lagi COVID. Terus juga sama-sama aja kan masih online. Dan gitu juga kalau homeschool jadwalnya juga lebih bisa pas sama ngebagin hobi. Jadi sekalian aja homeschool. Lebih cocok juga Suaranya sama jadwal. agak-agak lagging, Sis. Oh, lebih Oke. cocok sama jadwal. Oke, karena surprising, saya pikir, saya kan tahunya Sis Karissa ini ikutan di Twim Youth Camp ya. Jadinya masih remaja, masih muda sekali, tapi prestasinya seabrek. Nah, selain fleksibel, Sis lebih enjoy kah dengan homeschoolnya? Iya sih, Karissa jauh lebih enjoy sama homeschool karena waktunya juga gak harus 8 jam gitu. Jadi kita bisa pilih kita mau belajarnya kapan. Terus juga jadinya nggak pusing karena materinya juga disesuaikan sama kita sendiri. Oh, oh kita boleh pilih materi ya Sis ya? Kalau homeschool itu ya? Dikasih list pelajaran gitu sih. Terus nanti kita bisa lihat kita mau ambil yang mana. Habis itu kalau misalnya dikasih tes gitu di awalnya buat ngecek kemampuan kita seberapa. Jadi pembelajaran berikutnya ngikutin sama kemampuan kita sebelumnya. Wow, iya kemarin lagi ngobrol sama Siswati itu, baru saya tahu ternyata banyak ya atlet seperti Sis ini kan, ya balet balet ini kan barusan sempat ke pos. Balet ini kan
ada ada ininya nggak sis? Ada exhibitionnya atau ada pertandingannya? Ballet ada pertandingannya sih, tapi kalau Karisa sendiri, Karisa gak ikut competition. Oh, oke, oke. Karena kan sis ini seorang balerina dan ballet assistant. Dari umur berapa sis mulai eh, berbaleri ya? Kalau ballet mulainya dari umur 9, dari kelas 3 SD. Wow. Sekarang sis Tapi kelas berapa? sekarang Karisa kelas 11. Kelas 11 ya? Sekitar Amazing 9 ya. tahun. Sudah 9 tahun. Wow. Sudah mengajar pula ya sis ya? Iya Mengajar sih. ballet. Oh, jadi selama pandemi apakah masih bisa? Bisa sih. Kalau belakangan ini kan Oh, studionya udah dibuka dari beberapa bulan kemarin. Jadi udah oh, ke studio, udah normal lagi. oke. Wow. Muridnya sudah banyak sis? Karisa cuma bantu asis aja sih, tapi ya banyak lah yang ikut. Wow, dan sis Karisa ini lokasinya ada di Bali, bro dan sis. Jadi kalau kalau ada sister yang atau bro yang anak ketinggal di Bali, daerah mana sis? Daerah Denpasar bukan? Di Denpasar ada, di Badung ada. Oh, oke. Jadi bisa menghubungi sis Karisa kalau mau belajar nanti baletnya bagaimana. Terus dari homeschool sekarang belajar baletnya ini apa namanya mengajar baletnya tentunya jadi lebih fleksibel ya sis ya. Iya sih. Ah, terus saya terpesona sewaktu sis Karisa ini kemarin di Twim Youth Camp yang terakhir, sis kan membawakan apa ya namanya satu tema tentang eh, yang super sangat menarik. Nah, sis punya keberanian, sis punya, apakah ada kelas ataukah ada apa? Kok bisa dengan bagusnya mengungkapkan dan menceritakan? Nah, sekarang saya kepengen dengar dari sisi sis Karisa. Kalau kelas-kelas kayak gitu, Karisa nggak ikut sih, sis. Cuman kalau masalah tentang ngomong kayak public speaking gitu, mungkin karena Karisa juga ikut di organisasi-organisasi lain kan, kayak CISP, Cultural Apa tuh? Exchange. CISP CISP itu itu apa? Cultural Exchange, sis. Ah, oke. Sis Karisa udah kemana? Tahun 2018 kemarin ke Finland, terus 2019 ke US. Sorry, suaranya lagging, sis. Tahun 2018 Karisa ke Finland. Oh, wow. 2019 ke 2018 ke Finland, 2019 ke US. US. Berapa lama tuh kalau pergi, sis? Kalau Eh, exchange student? di Finland 3 minggu kayaknya. Tiga, tiga atau 2 minggu. 18 hari, hampir 3 minggu. Mhm. Kalau di US kemarin sekitar segituan aja 23 atau 26 hari. Wow. Beruntungnya ya di support sama orang tua yang open minded mengizinkan sis untuk memungkinkan sis untuk ikut exchange students. Nah, sewaktu cerita dong sis. Sewaktu di Finland pengalaman menarik apa yang sis punya? Pengalaman menarik sih pasti banyak ya karena kita di situ pas kayak acara yang community service juga kita bikin kayak pop up cafe gitu. Jadi kita ya Wow. bikin jualan Indomie lah di Finland, bikin pop up cafe jualan Indomie, jualan Wow. coki-coki, terus kita kayak masuk berita gitu di Porvo namanya, Porvo News. Jadi ya Wow, itu luar pengalaman biasa. berat. Mereka suka ya?
Orang-orang Finland suka Indomie kah? Iya, itu cepet banget habisnya. Wow, luar biasa produk kita disukai di Finland. Amazing. Terus selain itu, terus Indominya bawa dari Jakarta atau memang di sana udah ada? Ada Sorry, toko oh Indonesia Indomie. gitu di. Indomie kita bawa dari Jakarta. Oh, berapa orang sis yang dari Jakarta? Kalau kemarin youth meeting bertujuh. Wow. Jadi sis Yang ke Finland tinggalnya bertujuh. bertujuh ini satu satu tempat atau pisah-pisah? Uh, Kayak cultural exchange tuh jadi dari berbagai macam negara. Jadi kita tinggal di kayak satu accommodation gitu. Jadi waktu itu kebetulan tempatnya Mhm. sekolah. Jadi masing-masing delegasi itu tinggal di satu sekolah. Terus kita lakuin semua eventnya itu di sana. Kecuali pas pop-up cafe karena kita di Porvoo waktu itu. Wow. Sis, di Finland itu bukan ya yang ada aurora atau langitnya Iya, bagus itu. Itu ya bener ya di situ ya sis. Wah, beruntung iya. sekali bisa ke sana. Keluar nggak waktu sis lagi di sana itu keluar nggak? Kadang-kadang Waktu itu katanya mesti ditunggu. waktu itu summer sis, jadi nggak lihat. Ah, aduh sayang ya, padahal bagus sekali itu ya kalau bisa bisa kelihatan. Anyway, terus selain itu ada apa lagi sis yang menarik di Finland? Yang menarik di Finland itu mereka kota besarnya kayak misalnya Helsinki atau Vanta itu mereka kelihatan kayak kota gitu. Jadi penuh building-building, tapi masih asri, masih ada tanaman sih. Tapi Aha, begitu kita ke kotanya, itu benar-benar kayak hutan, terus ada jalan. Jadi hutan semua di kiri dan kanan. wow, beautiful. Terus di situ udah sis, sis kelas berapa? 2008 artinya 3 tahun yang lalu. Baru kelas 8 Iya, kelas 8. sudah dilepas sama orang tua ya. Wow, Iya. amazing. Terus jadi apa yang nah, cerita kita kan komunikasi anak dengan orang tua nih. Bagaimana San keinginan sis join di exchange students sampai bisa pergi ke Finland? Em, jadi waktu itu karena dia programnya kayak kita diseleksi gitu kan, terus kita ditanya mau kemana, terus waktu itu Karisa dapat ke Finland. Nah, orang tuanya Karisa juga bilang kalau ikut aja sih kan bagus juga buat nambah experience. Ya udah jadi Karisa ikut aja sih ke Finland. Nggak banyak kayak apa apa sih yang sebenarnya kayak plot twist nih emang bener. Wow, luar biasa. Beruntung sekali orang tuanya sis itu mendukung ya, mendukung banget keinginan anak sampai anaknya bisa di usia masih muda ya, kelas 8 itu kurang lebih paling baru SMP kelas 2 ya, kurang lebih. Jadi itu sudah bisa dilepas pergi keluar itu it's amazing. Nah, Sis Karisa ini sepertinya ada bermasalah. Halo, selamat malam, Bro Franz. Namo Buddhaya juga. Sis Karisa sepertinya bermasalah dengan ininya, dengan internetnya. Jadi kita tunggu lagi gabungan dari Sis Karisa. Saya senang sekali dengan adanya program cinta seperti ini. Saya jadi bisa mengetahui karena yang kita tahu ini kan anak-anak yang belajar meditasi ini kita tidak terlalu mengerti backgroundnya. Yang saya tahu Sis Karisa itu memang bukan Buddhis, beliau adalah orang Katolik, tapi meditasinya bagus sekali. Terus udah gitu didukung oleh banyak sekali apa namanya prestasi ya. Masih muda-muda tuh prestasinya banyak sekali. Jadi ini yang membuat saya rasa Sis Karisa ini tepat untuk mengisi program cinta. Jadi kita menunggu lagi
nanti bro dan sis yang mau bertanya, mungkin yang mau anak-anaknya ikut program seperti Sis Karissa, maka bisa boleh ditanya nanti pada saat bro dan sis bisa bertanya ya. Jadi silakan nanti diketikkan di kolom pertanyaan. Iya, sepertinya ada masalah dengan ini ya sis, jaringan ya. Iya sih, sorry. Tadi wifi-nya mati. Oke. Yang sekarang yang saya pengen tahu itu, sewaktu di Finland selain jualan Indomie pakai pop-up cafe itu, apalagi yang pengalaman menarik? Pengalaman menariknya sih, selain itu pas kita bikin show wayang pas cultural day-nya kita. Oh, culture night. Ada tari Bali nggak, sis? Karena waktu itu kan dari Jakarta, terus kita bicara banyak aja. Oh, oke. Wow, seru banget ya. Bisa begitu join. Terus apakah sis jadi tinggalnya di rumah? Maksudnya bukan di apartemen yang bergabung sama teman-teman berbeda bangsa. Apakah di rumah orang supaya mengerti culture-nya mereka sehari-hari atau bagaimana? Kita tinggalnya di sekolah. Oh, di sekolah? Ya, jadi semua delegasinya dikumpulin di sekolah. Oh, oke. Terus ada kursus atau apa nggak sih? Itu lebih kayak aktivitas kita buat sendiri sama planning group gitu. Oh, activities. Oke. Wow. Tapi pasti bahasa Inggris Sis Karissa ini sudah bagus sekali ya, karena kalau exchange students ini kan harus bisa communicate. Dari umur berapa sih sudah mengerti bahasa Inggris? Iya sih. Lagi-lagi, jadi nggak terdengar jawabannya sih. Sekarang sudah normal. Iya, sekarang better. Iya, bahasa Inggrisnya emang jadi main language buat communication di sana. Oh, itu dari kelas berapa sih udah biasa bisa bahasa Inggris? Dari Karissa. Oh, oke. Wow. Inilah pentingnya ya bro dan sis, supaya anak-anak kita itu belajar bahasa dari kecil, dari muda, supaya pada saat mereka teenager itu udah bisa melanglang buana seperti sis Karissa masih muda-muda itu sudah kemana-mana. Saya aja belum pernah ke Finland. Beruntung sekali. Terus sih, selama di Finland selain yang seru-seru itu apalagi? Nanti kita mau bahas yang di US. Yang di Finland itu apalagi yang menarik? Karena kita di situ ketemu dengan orang dari berbagai macam negara, jadi pas bikin activity pun menarik karena kita bisa lihat dari sudut pandang orang dari berbagai macam negara itu juga. Jadi cara menyelesaikan solve mistake atau ngelakuin sesuatu itu semuanya udah pasti berbeda-beda. Jadi menarik banget. Wow, itu membantu nggak dalam sekarang sis menghadapi dunia dan menghadapi teman-teman gitu? Iya sis, itu membantu banget. Selain membangun kepercayaan kita juga jadi open-minded, terus ngerti kalau sudut pandang orang itu berbeda-beda, dan cara kita ngelakuin sesuatu itu belum tentu sama dengan cara orang lain melakukan sesuatu. Right. Iya, betul banget. Jadi nanti pada saat Sis Karissa terjun di dunia bekerja, itu akan jadi satu
apa ya namanya, bantuan ya, supaya sis bisa menghadapi dunia dewasa. Nah, waktu di US pergi ke mana sis? Waktu di US itu di Ohio. Di Ohio. Wow, Iya. tempat yang dingin. Kok bisa dapet ke Ohio? Apakah karena Waktu school itu atau gimana? itu kayak diundi gitu sih. Terus kebetulan dapetnya di Boston. Oh, terus bagaimana? Sebab apakah programnya serupa waktu di Finland dengan yang di US? Iya, programnya serupa, cuman yang kita lakuin beda. Oke, terus di Ohio itu jadi tinggalnya di seperti satu kompleks sekolah juga. Iya, waktu di US itu kita tinggal di sekolah. Wow, sis, bulan berapa kalau boleh tahu? Karena Ohio tuh dingin banget kalau winter. Iya, jadi waktu itu untungnya sama sih. Tapi masih dingin juga awalnya. Pas baru nyampe sana, awal-awalnya masih dingin. Summernya aja dingin ya. Iya. Wow, adjustmentnya berapa lama sis? Adjustmentnya nggak lama sih, dari 2 hari paling. Tapi habis panas banget di sana. Oh, summernya panas banget. Oke, Iya. karena kalau winter yang saya dengar di Ohio itu amazingly cold. Jadi nggak terlalu panas. Tapi begitu midsummernya, waduh. Mulai masuk ke fall ya. Udah mulai dingin ya. Nah, pengalaman menarik apa waktu di Ohio sih? Waktu di Ohio open day. Apa tuh maksudnya? Jadi open day itu kita punya bus isi barang-barang dari negara kita, kayak pamflet, Indomie, snacks. Terus orang-orang dari sana itu bisa datang ke open day-nya itu, acara itu. Wow. Laku juga waktu di Ohio, Indomie kita. Kita nggak jualan waktu itu. Tapi orang-orang suka makannya. Jadi kita give out Indomie itu. Oh, nggak dijual kalau di Ohio. Oh, enggak. Tapi mereka juga suka. Iya, mereka juga suka. Wah, ternyata Indomie Indonesia ini melanglang buana ya. sama juga kasih kalian tuh bawa dari Indonesia. Iya, kita bawa dari Indonesia. Indomie itu berharga banget. 4 Indomie bisa kita pakai 1 hoodie. Wow, my goodness. Wow, luar biasa. Terus waktu itu sis kan udah bisa balet. Apakah di sana juga ada performance balet? Enggak sih. Waktu itu kita kayak perform lagu kayak senam gitu. Tobelo deh kayak. Sorry, agak lagging, jadi tadi suaranya agak-agak kurang jelas. Boleh tolong diulang? Oke, senam Tobelo deh kayak. Sorry? Senam Tobelo. Senam Tobelo? Iya. Wow, apa itu baru dengar? Ada kayak senam pakai lagu daerah gitu. Oh, wow. Ini baru aja muncul ya. Karena sistem nggak tahu nih ada yang namanya senam Tobelo. Wah, amazing. Sis, kenapa nggak diposting sih di Instagramnya sis? Dulu ada, cuman Karissa itu. Ayo, sayang banget, karena kan jadi bisa lihat.
Terus yang menarik apa lagi sih waktu di Ohio sih? Selain itu juga yang seru itu kita bikin activity juga kan seperti biasa. Waktu itu activity buat national activity-nya itu kita bikin kayak beberapa pos. Habis itu setiap pos itu bikin activity-nya sendiri. Jadi waktu itu posnya Karisa kasih rubber band pakai sedotan. Wow. Terus main tiba kata-kata yang tentang Indonesia. Jadi kita seru juga lihat mereka mainin tradisional yang biasa kita mainin pas 17-an. Dari sedotan, keren bener. Aduh sayang nih, agak lagging. Luar biasa ya, dari sedotan bisa bikin macam-macam. Wow, ini sangat menarik ya sis. Terus selama sis jalan-jalan begitu, apakah ada personal apa ya yang mengubah cara pikir, cara pandangnya sis Karisa? Ada sih. Jadi waktu itu kita ada kegiatan. Jadi kita di blindfold, terus kita masuk ke ruangan. Jadi ruangannya digelapin, habis itu disiapin paper sama cat. Jadi di sana kan semuanya di blindfold. Jadi kita nggak tahu, kita nggak lihat orang yang sedang berbicara. Terus siapapun boleh berbicara dan mengucapkan masalah atau misalnya sesuatu yang mereka pengen sampaikan, tapi mereka nggak berani nyampaikan. Kenapa? Bisa tentang personal, di rumah, biar mereka punya space buat letterlock gitu. Oh, wah luar biasa. Seru ya itu ya. Kalau di blindfold itu jadi kan nggak bisa ngelihat. Jadi benar-benar apa namanya? Wah ini personal experiences banyak sekali. Terus sewaktu yang sis maksud dengan support sustainable living itu apa ya sis ya? Mungkin sustainable living kita berusaha untuk live friendly. Terus kita juga cut waste. Jadi basically kita melakukan sesuatu yang safe environment juga, tapi juga beneficial buat. Sorry, agak lagging gimana sih? Cut waste. Cut waste. Iya, jadi kayak misalnya plastik itu kita kurangin pemakaiannya, terus kita pakai bahan-bahan yang bisa di-reuse terus dan menerus. Bisa recycle gitu ya sis ya? Iya. Sis sudah ikutin programnya ekoenzim belum? Papa sis. Ada buat juga nggak? Hah? Sorry? Papa yang Karisa bikin ekoenzim. Papanya yang bikin. Buat. Saya juga lebih suka bikin ekoenzim, bikin kombucha itu karena menarik sekali ya. Kita jadi bisa mengolah sampah dan bisa dipakai. Udah lama belum? Papanya Karisa bikin ekoenzim itu? Udah sih. Udah ya. Kalau saya baru tahun ini. Iya sih baru tahun ini juga, tapi udah dari beberapa tahun. Iya, saya mulai dari Februari atau Maret tuh gara-gara waktu itu ngobrol-ngobrol begini cinta sama Bro Edi, Bro Suci, Bro Har, dan mereka kan membahas tentang ekoenzim. Kita bikin seminar waktu itu. Dan super sangat menarik sustainable living ini. Nah, apa yang membawa sis kenal dengan Twin? Yang membawa Karisa kenal dengan Twin itu waktu itu Mami ikut Twin. Terus Mami bilang Karisa ini bagus, and ini tuh bakal beneficial buat kita. Terus karena itu Karisa juga lagi liburan, jadi Karisa ikut aja di YC.
Sis ikut TYC yang bulan Desember lalu apa bulan Juni? Bulan Desember. Terus dari TYC ini adalah Twin Youth Camp yang kita bicarakan minggu lalu, ya bro dan sis ya, dengan sis kita. Jadi sis Karissa ini adalah salah satu produknya TYC. Nah, apa sis di TYC yang sis dapatkan? Yang berguna buat kehidupan sis? Di TYC yang pertama didapatkan itu cara meditasinya. Sama biar selalu tersenyum. Terus? Dan itu berdampak banget. Soalnya Karissa orangnya nggak terlalu suka senyum. Oh ya? Iya, jadinya rasanya tuh yang saya lihat ini sis Karissa udah smiley face sekarang. Iya, sekarang jadi ingat senyum terus. Terus kan sis Karissa udah selesai TYC, lanjut ya online retreat 10 hari sama sis Alan ya sis ya? Iya sis. Apa yang membawa sis merasa online retreat 10 hari itu bermanfaat, lebih bermanfaat lagi? Karena online retreat 10 hari itu kan dia lebih intens. Terus kita juga di-interview dan edukasi dari sehari-hari. Jadi kita harus ngepasin sama jadwal kita hari ini. Right. Tuh dibilang sama sis Luciana, senyumnya manis banget. Iya, senyumnya bagus banget. Thank you. Jadi sis sudah melihat before and after picture-nya. Kan biasanya kita minta orang foto nih, difotoin sama after twin tuh bedanya apa? Udah bisa lihat lah ya, sekarang ini jauh lebih smiley. Nah, dari setelah ikut online yang 10 hari, terus apa lagi yang sis rasa ada perubahan kah? Perubahan sifat atau apa gitu sis? Ada sis. Wah, ini lebih agak sering lagging. Oke, lanjut. Jadi lebih sering tersenyum, habisnya juga jalanin hari-hari lebih calm rasanya. Kalau biasanya kan mungkin ada kayak panik-panikan gitu, kayak aduh gimana ya ini. Sekarang juga pikirannya bisa di 6R terus. Jadi lebih calm, terus juga lebih bahagia menjalani hari-harinya. Karena kita sering tersenyum. Good, betul ya. Apa yang Bante Wim bilang ya. Dan yang saya suka ini, walaupun sis Karissa bukan Buddhis, background keluarga adalah Katolik ya sis ya, tetap mau bermeditasi. Karena memang meditasi bukan untuk orang Buddhis aja. Nah, terus yang saya lihat Desember sis ikut TYC, terus Juni kemarin saya baru saudaranya itu abang atau adik yang kemarin menang lomba, kakak abangnya atau Karissa. adik? Iya. Oh itu abang. Oh wow, itu bagus sekali bikin videonya. Memang beliau itu juga sama homeschool juga kah? Enggak, yang homeschool di keluarganya Karissa cuma Karissa aja. Oke. Itu juga bagus sekali bikin video posternya yang seperti udah profesional bener. Amazing. Nah, dari hasil meditasi selain calm, terus bagaimana sis menghadapi keluarga atau teman-teman? Ada yang udah mulai sis ajari untuk meditasi kah? Ada sis. Good. Kadang Karissa ajarin Koko, abangnya Karissa. Kadang juga ajarin adik, kalau misalnya dia lagi panik, Karissa bilang, oh ini di 6R caranya. Terus juga
kadang diskusi sama papi juga tentang meditasi. Good. Keluarga kalian ini sangat open minded ya, jadinya bisa diskusi tentang meditasi ya. Terus papi udah mulai meditasi belum? Papi meditasi. Kemarin papi udah ikut online retreat Oh yang ya, 10 hari. luar biasa karena yang saya dengar minggu lalu dari Sis Cita ternyata keluarganya Sis Karissa itu memang udah seneng meditasi jadinya ya Sis ya. Maminya Yes, juga masih meditasi ya. masih. Bagus sekali ya. Terus dari hasil meditasi keluarga, ada nggak yang berbeda? Contoh nih misalnya, kalau punya adik kan biasanya suka iseng. Kita yang jadi kakak itu suka kesel kalau diisengin. Jadi berantem. Ada nggak begitu-begitu? Kalau misalnya isengin pasti sering karena saudara kan sis. Uh-uh. Tapi udah nggak berantem kayak sampai bawa-bawa emosi sampai kayak gitu udah nggak lagi. Paling cuman kesel sebentar kayak apa sih? Uh-huh. Bagus. Tentunya itu berpengaruh di dalam energi keluarga ya sis ya. Iya, kalau dulu biasanya capek-capek semuanya udah kayak jangan deket-deket. Sekarang udah lebih kayak gitu vibe-nya di rumah. Sorry sis, barusan agak lagging. Sorry, yang terakhir boleh tolong diulang? Oke, jadi lebih di rumah itu biasanya kalau udah capek semuanya kan kayak jangan deket-deket deh, takut gitu biar gak berantem. Tapi sekarang karena meskipun udah capek masih ada kayak kita masih bisa senyum-senyum lagi, masih kayak kasih kebahagiaan juga buat mereka, bukan kayak bikin Good. hati tambah sedih. Wow, great. Bro Atta udah ikut online retret lagi belum? Belum sis. Belum sempat kali ya. Adiknya sis udah Iya, ikut lagi belum? Coba encourage nanti ikuti YC bulan Desember. iya, adiknya Karissa bulan Desember nanti ikut. Oh ya, yeay. Wah satu keluarga jadi betul. Jadi baru mau bilang satu keluarga jadi full senyum. Jadi keluarga Twimer nih, amazing. Wow, ada nggak yang orang tua sis Karissa, papi mami sis tuh bilang apa tentang perubahan setelah belajar meditasi? Iya sis. Jadi dibilangnya lebih sering senyum, selain itu lebih sabar. Terus juga karena Karissa kan orangnya alergian. Semenjak meditasi alerginya jadi kurang juga. Oh ya, wow luar biasa. Iya, saya juga sama. Saya juga punya alergi. Tapi kalau saya itu lebih ke alergi debu dan alergi obat. Banyak orang alergi obat. Membaik ya sis ya. Iya, membaik. Jauh Karena membaik. imun kita ini meningkat sis. Kan yang kita mintakan senyum setiap saat, itu kan meningkatkan hormon beta endorfin kita. Ya, jadi lebih bagus imunnya. Nah, terus ada apa lagi yang sis mau ceritain? Tentang hasil meditasi atau gimana sis? Sorry, Kalau tentang lagging lagi. kalau tentang hasil meditasi itu selain alergi juga kayak dulu kan sering mumet pelajaran. Kayak ini belum. Jadi sekarang kayak lebih kayak udah lewat, gak usah dipikirin lagi, udah lakuin yang terbaik, Good, bisa kita siksa pikiran tentang nilai sebelumnya gimana. good. Wow, it works. Satu keluarga Twimer lagi yang berhasil. Terus saya kemarin itu waktu meeting TYC sempat ngobrol dengan satu sister namanya Sis Brigita. Entah denger atau enggak nih.
Saya tanya, sis, baru Juni kemarin dia ikut TYC. Gimana perubahannya? Sis Brand, saya sekarang kalau sebelum ujian tuh saya bisa meditasi dulu sebentar. Itu membantu sekali katanya. Saya jadi pikirannya lebih tenang. Itu berlaku sama nggak buat Sis Karissa? Iya, sama. Kalau misalnya lagi pusing, biasa Karisa kayak duduk sebentar buat meditasi, mungkin 20 menit aja. Tapi itu udah sangat membantu. Good job. Nah itulah kenapa makanya pentingnya meditasi buat pelajar. Uh, Sis kan udah kelas 11 nih, bentar lagi habis kelas 12 kan mau kuliah. Sudah tahu jurusan mana yang mau diambil? Sudah, sis. Wow, mau kemana? Niatnya Karisa mau ke PERT, ambil Early Childhood Education and Development. Sorry? Ambil Early Childhood Education and Development di PERT. Oh, wow. Very good. Nah, early childhood development itu bagus. Coba saya mau saran, Sis Karissa kontak sama Sis Ratna. Itu akan connect. Karena kemarin tuh Sis Ratna cerita tentang Montessori, di mana anak 2 tahun tuh udah bisa, berapa tahun ya bikin cookies. Karena, jadi dari kecil-kecil udah diajarin tuh Sis. Benar-benar mandiri ya. Jadi buat saya it's amazing. Karena yang saya lihat di Indonesia terutama banyak anak-anak yang spoiled. Umur 10 tahun masih disuapin misalnya. Itu kan nggak sehat. Jadi buat kemajuan kepribadian mereka jadi terhambat. Karena kalau Sis Karissa melihat sendiri, Sis masih muda, paling baru 16 ya, baru 16 atau 17. Masih muda sekali, sudah punya pengalaman seabrek segudang. Nanti kalau, dan ini kemampuan Sis nanti berangkat belajar itu sudah punya disiplin. Karena dari meditasi pasti Sis sudah punya disiplinnya. Apa yang menyebabkan Sis memilih early childhood education? Karisa pilih early childhood education karena satu, Karisa suka sama kids. Oke. I like kids. Terus dua, Karisa suka education and development in kids, teenagers, kayak gitu. Terutama kalau kita ambil ECED, itu kita nggak cuma ngajarin tentang kayak jadi guru TK biasa, tapi juga bantu mereka di spiritual, nutritional, atau bahkan life skill juga kita yang pegang. Jadi Karisa pengen aja. Wow, even nutritional. Yeah, even nutritional. So they can choose what they should eat. Yeah, they can choose what they should eat. ECD bisa kayak ngatur school meal-nya, terus juga study plan, stuff kayak gitu. Wow, amazing. Mudah-mudahan bisa dapat beasiswa ya, Sis. Sadu. Karena ya kalau bisa dapat beasiswa kan akan membantu cost nggak terlalu berat gitu jadinya kan. Iya. Selama di sana. Terus tapi dengan bisa mengajar balet juga mungkin Sis bisa membantu nanti. Iya. Dalam hal, karena Sis Karissa ini balerina bro dan Sis. Dan saya baru tahu pada saat saya minta profil, wow balerina, pinter balet dan udah mengajar pula. Jadi Sis mengajar balet itu kepada anak-anak mulai umur berapa yang paling muda? 2 tahun. Hah? 2 tahun sudah mulai? Wow. Sis juga belajar dari masih muda sekali ya? Iya, dari kelas 3, tapi sebelum Karissa ikut balet, Karissa sebelumnya pernah ikut gimnastik juga. Oh, wow. 2 years.
amazing. Kalau baru 2 years sudah bisa, pasti badannya lebih lentur ya. Iya sis. Sis, saya tuh kan waktu kecil belajar senam. Saya bisa kayang dulu sis. Tapi sekarang udah tua, udah nggak bisa. Saya mau mencoba jalan tuh yang kakinya begitu tuh kan, kalau balet kan pakai ujung kaki. Itu kakinya Iya, pasti harus kuat ya sis ya. iya. Itu sakit. Latihan berdiri begitu berapa lama tuh sis? Jadi itu kalau biasanya berdiri beneran di ujung kaki itu, kita pakai sepatu namanya point shoes. Jadi di sepatunya itu ada kayak boxnya. Jadi Aha, nggak langsung kaki kita. Tapi tetap sakit karena itu boxnya keras. right, pasti iya. Belajarnya waktu itu Karisa berapa ya? 2-3 bulan mungkin biar sampai bisa banget. Wow, cepet banget. Mungkin karena masih muda ya. Masih muda, Karena masih sering sangat latihan. lentur. Terus umur berapa orang bisa, misalnya too late nih, udah tua, udah besar, udah dewasa baru mau belajar balet. Too late atau enggak sih? Atau memang harus mulai dari kecil? Kalau menurut Karisa nggak ada yang namanya too late buat belajar sesuatu yang baru. Karena kalau misalnya orang dewasa pun mau belajar balet, kan juga ada kelas-kelas kayak adult class. Jadi mereka Ah, bisa ikut. doesn't matter age ya. Age doesn't matter. Age never matters kalau masalah belajar. Good answer. Wah, nggak berasa hampir 1 jam. Sis, cerita lagi dong. Apalagi yang menarik sepanjang perjalanan kehidupan Sis Karisa yang masih muda tapi begitu banyak prestasinya. Kalau hal yang menarik bagi Karisa itu, kalau sesuai dengan tema kita hari ini ya, tentang komunikasi antara orang tua dan anak-anak itu, gimana kita Karisa, parents Karisa support kegiatan yang Karisa mau lakuin sama educational Karisa, karena gak semua orang begitu bisa communicate sama orang tuanya secara baik dan menyampaikan pendapat, apalagi tentang education. Karena biasanya Mhm, kan ada orang tua yang mau anaknya harus jadi dokter atau right, anaknya harus ambil hukum. right. Terus misalnya kalau misalnya anaknya sendiri bilang nggak mau ambil itu, kadang orang tuanya juga nggak menentang. Jadi hal yang paling salah satu hal yang bikin Karisa sangat grateful itu karena orang tuanya Karisa support Karisa educationally maupun cara kayak cara Karisa apa yang Karisa mau lakuin atau feelings gitu kita masih bisa talk it out. Jadi mereka bikin kayak lingkungan nyaman, jadi kita bisa talk our feelings out, ngomongin masalah education, masalah kerjaan. Jadi Wow. it's a healthy way of living juga Mhm, in the family. right. Wow, very good. Terus ada ini enggak? Kan saya ini kan komunikasi antara orang tua dengan anak. Itu orang papa mamanya Sis Karisa itu udah encourage kalian komunikasi, good communication itu dari umur berapa? Kalau encourage good communication, kalau yang kayak benar-benar di open up mungkin baru beberapa 3 tahun belakangan mungkin. Karena Karisa kan juga waktu itu masih kecil, jadi belum terlalu ngerti. Tapi Mhm. lately we've been improving a lot, kayak gimana caranya kita satu sama lain semakin mengerti. As a kid juga, as a child juga kita harus uh, ngerti sometimes karena kita dan parents kita tinggal di dua generasi yang berbeda. Right, Jadi kita betul. harus kayak find the midway juga and talk it out with our parents. Gimana caranya biar uh, kita semua sama-sama ketemu jalan tengahnya. Mhm. Wow, very good. Terus artinya mereka ini super open minded ya sis ya. Iya, yeah, they're really Karena open-minded. jarang banget orang tua itu yang bisa.
Karena yang saya lihat sangat balance. Yang saya salut dari Sis Karissa adalah kemarin waktu meeting TYC kan kita akan lakukan di bulan Desember tanggal 23 nanti sampai 23, 24, 25, 26 sampai 26 Desember. Nah ini terkena Christmas kan, Sis Karissa juga perlu ada misa, ada apa. Dan Sis Karissa bilang it's okay, kita tetap bisa TYC paginya, Sis bisa ikut yang sore gitu. Jadi misa yang sore, dan ini membuat saya sangat grateful. Walaupun Sis berbeda kepercayaannya, tetapi sangat suportif dengan Damasuka yang memang kita tidak membeda-bedakan agama. Mudah-mudahan Sis Karissa comfortable dengan grup, karena kita toh tidak hanya membicarakan tentang Buddhism, tetapi kita way of living yang kita jalankan. Dan ada pesan apa Sis, atau ada pesan dan kesan apa dari Sis Karissa? Karena udah nggak berasa, udah hampir 1 jam nih Sis. Kalau kesan dari Karissa sih, first of all, I'm very grateful karena Karissa dikasih kesempatan to be a speaker di acara ini, and it's a really wonderful experience juga. Kalau pesan-pesan in general, Karissa mau sampaikan aja buat either buat the viewers maupun child atau mungkin parents atau anyone who's watching ini, buat tahu kalau misalnya again it's okay to not be okay, karena I'm always promoting mental health karena sekarang juga mental health day, jadi it's okay to not be okay. And kalau misalnya ada masalah, sometimes kita boleh feel down, tapi kita nggak boleh stay di slump itu, and kita harus bangkit dari itu and learn from it instead of staying in the slump. Selain itu juga Karissa mau sampaikan kalau buat parents and child, buat biar bisa try to communicate better, karena itu berpengaruh sekali sama kehidupan anaknya maupun kehidupan orang tuanya sendiri. Jadi open communication is the key. Yeah. Because it's really important to have a good communication between the parents and the child. Yes, indeed. Wow, very good. Terus Sis udah mulai pegang murid belum? Murid mengajar TWIM. Meditasi. Udah Sis. Udah online retreat. Online retreat udah 3 kali. Wow. Terus gimana rasanya saat pembimbingan itu? Saat membimbing rasanya justru kalau misalnya event-event, kan kadang kita ngerasa kayak aduh 10 hari lama banget, mana harus intensif lagi. Tapi kalau Karissa ngerasanya justru I'm very grateful kalau Karissa dapet chance ini, and kayak Karissa senang membantu orangnya juga, dan dengar mereka cerita improvementnya mereka juga sangat bikin Karissa sendiri senang. Right. Yang Sis pegang ini teenager juga ya Sis ya? Older dari Karissa sih biasanya, 20 tahunan. Oh ya? Kemarin yang teenager cuma 1 aja. Wow, luar biasa. Nah inilah Bro dan Sis, Asmen di TWIM ini salah satunya Sis Karissa yang masih muda tetapi sudah pegang, dan itulah Sis Karissa kenapa program mengajar TWIM ini menjadi berkembang, karena kita suka dengan melihat hasil orang, karena kebahagiaan itu tidak tidak bisa selalu dengan uang. Ini adalah kebahagiaan di dalam hati, di dalam batin. Sis Karissa ini mungkin sebelum TWIM, apakah sudah kenal meditasi? Sebelum TWIM itu dulu pernah lihat, diajakin papi buat meditasi juga. Cuman sebelum itu Karissa ngerasa kayak, aduh bosen banget meditasi kayak gini. Kayak gak bisa fokus juga kan. Kayak
tegang juga. Terus ketemu Twip, kebetulan cocok. Terus ya udah jadi Bosen part nggak of life. meditasi setengah jam? Meditasi Nggak. setengah jam itu udah nggak bosenin lagi. Waktu itu Karisa 3 jam. 3 jam lebih kan. Wih. Meditasi terlamanya Siska Riset bisa sampai 3 jam. Iya. Wow, inilah bro dan sis, masih muda, mantap sekali bisa duduk 3 jam, itu adalah salah satu prestasi di antara prestasi-prestasi lain dari sis Karisa. Sebenarnya itu pertanyaan yang saya mau tanya tadi yang terakhir, berapa lama duduk meditasi yang paling lama? Sudah dijawab sendiri, 3 jam, luar biasa. Nih sis Luciana bilang, happy banget ya sih saat dapat kabar hasil meditasi peserta. Mantap ketua youth camp kita. Wah iya, di next youth camp. Ketua youth campnya sekarang Kelly sis. Sis Karisa Kelly masih ya, nanti Desember tahun next depan. untuk nextnya. Untuk nextnya kan bisa sis Karisa nih. Wah, it's amazing ya. Jadi memang bro dan sis tidak salah kalau mau mencoba mengirim anak-anaknya supaya kita bisa memutuskan apa ya, kesalahan pandangan bahwa meditasi itu membosankan dan tidak enak, sakit dan lain sebagainya. Inilah yang langsung dijelaskan, dibicarakan oleh Sis Karisa bahwa duduk setengah jam itu nggak berasa. Nah, itu kalau orang yang nggak pernah duduk meditasi bisa duduk meditasi, ya itulah lama kelamaan bisa jadi nyaman. Oh, kata si Vera, maaf, semangat banget, ditunggu waktunya saat memimpin, salut. Pasti bisa, karena dengan segudang prestasi dan sudah bisa membimbing online retreat, itu pasti saat jadi ketua youth camp itu nggak sulit lagi. Apalagi sekarang kan udah banyak nih teman-teman panit kan yang udah experience, yang mereka pasti juga mau ikut bantu support ya. Jadi mudah-mudahan Sis Karisa berkenan untuk mengikut menjadi ketua youth camp berikutnya. Yang kita rencananya nggak tahu ya, masih belum tahu. Desember sudah pasti online, tapi di Juni Desember tahun depan mudah-mudahan sudah bisa offline. Mudah-mudahan pandemi segera berlalu sehingga lebih fun gitu. Kalau kita bisa main game itu benar-benar engage gitu ya, di Iya. offline itu pasti lebih seru, lebih fun gitu. Activities yang bisa dilakuin kalau offline. Right. Benar, apalagi kan Sis kan udah punya segudang pengalaman dari luar negeri. Kan kita pengen tahu juga di luar negeri itu gamenya ngapain aja, sama nggak sih dengan game kita orang Indonesia. Mana tahu ada game di Finland atau di game yang ada di US yang Sis ingat, terus nanti bisa di apply untuk TYC berikutnya. Ternyata waktu memisahkan kita juga. Sudah 1 jam kita bincang-bincang, nggak terasa. Terima kasih kepada Sis Karisa yang sudah cerita pengalamannya, dan juga kepada semua yang hadir di sini. Semoga mendapatkan manfaat dari bincang-bincang kita malam ini, dan mendapatkan hasil dari apa yang sudah kita bicarakan. Kami berdua berterima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, atau perbuatan yang pernah kami ucapkan keliru, baik dalam kehidupan ini maupun di kehidupan lampau. Semoga kami bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya, dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi ajaran Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia dari pandemi ini,
dan semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Selamat malam semuanya, salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa Senin depan di 18 Oktober di Cinta ke-46. Kita tunggu narsum yang menarik berikutnya. Oke, sampai jumpa. Kan En, terima kasih ya Sis Karissa. Thank you so much for sharing. Oke, bye. Sis Bella, thank you for the experience.